Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang metode pendidikan dengan judul Tanya Jawab Hadis Abu Dawud nomor 285. Kita masuk pada pendahuluannya. Proses belajar mengajar merupakan interaksi yang dilakukan antara pendidik dengan peserta didik dalam suatu pengajaran untuk mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Berbagai pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran seharusnya menggunakan metode pembelajaran. Nah, apa sih itu metode? Metode adalah cara yang digunakan oleh pendidik atau peserta didik dalam mengolah informasi yang berupa fakta, data, dan konsep pada proses pembelajaran yang mungkin terjadi dalam suatu strategi. Metode kali ini yang akan saya bahas yakni tentang tanya jawab. Tanya jawab sebagai salah satu metode alternatif yang menuntut keaktifan peserta didik dalam belajar secara total dan tuntas. Di dalamnya mencakup penggunaan metode penyampaian yang bervariasi, penggunaan media pembelajaran, dan juga penggunaan motivasi dalam pelajaran. Hal ini secara langsung dapat mengatasi masalah yang timbul dalam proses belajar mengajar. Kita masuk ke pembahasan. Ini ada kritik sanad. Saya bacakan ya hadisnya. Hadatsana Nasr bin Asim al-Antaqi, hadatsana Muhammad bin Syu'aib, akhbarani al-Auza'i annahu balagha an Atha ibn Abi Rabah annahu sami'a Abdullah ibn Abbas qala asaba rajulan jurhum fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ثم احتلم فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلهم الله ألم يكن شفاء السؤال. Artinya, telah menceritakan kepada kami Nasr bin Hashim al-Antaqi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Syu'aib, telah mengabarkan kepadaku al-Auza'i bahwa telah sampai kepadanya dari Atha bin Abi Rabah bahwasannya dia mendengar Abdullah bin Abbas berkata, ada seorang terluka pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bermimpi junub, lalu dia diperintahkan untuk mandi. Maka dia mandi dan meninggal. Kejadian ini kemudian sampai kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Bukankah obat dari kebodohan adalah bertanya? Selanjutnya kita bahas tentang urutan sanad. Ini ada Abdullah bin Abbas, Atha bin Abi Rabah, Abdurrahman bin Amru, Muhammad bin Syu'aib, dan Nasr bin Hashim. Ini biografi perawi. Ini satu di bawah. Pertama, Nasr bin Hashim. Nama lengkap Nasr bin Hashim, dari kalangan tabi'in pertengahan, negeri semasa hidup Syam. Yang kedua, Muhammad bin Syu'aib. Nama lengkapnya Muhammad bin Syu'aib bin Syabur, dari kalangan tabi'in tua, kunyah Abu Abdullah, negeri semasa hidup Syam, wafat tahun 200 Hijriah. Yang ketiga, Abdurrahman bin Amru. Nama lengkapnya Abdurrahman bin Amru bin Abi Amru, dari kalangan tabi'in kalangan tua, kunyah Abu Amru, negeri semasa hidup Syam, wafat tahun 157 Hijriah. Yang keempat, Atha bin Abi Rabah. Nama lengkapnya Atha bin Abi Rabah Aslam, dari kalangan tabi'in kalangan pertengahan, kunyah Abu Muhammad, negeri semasa hidup Raus, wafat tahun 114 Hijriah. Dan yang terakhir, Abdullah bin Abbas. Nama lengkapnya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim, dari kalangan sahabat, kunyah Abu al-Abbas. Ini untuk komentar para ulama ini bisa dibaca sendiri ya. Masuk ke poin kedua, kritik editis. Poin pertama, kajian tematis komprehensif. Kajian ini berkaitan dengan mempertimbangkan teks hadis lain yang memiliki tema yang serupa, baik dari segi lafaz maupun maknanya. Dalam hadis
Abu Dawud nomor 285 ada 3 hadis yang terkait, yakni hadis Ibnu Majah nomor 556, yang kedua hadis Ahmad nomor 2898, yang ketiga ada hadis Darimi nomor 745. Untuk hadisnya ini bisa dibaca ya. Ini ada lafaz yang serupa. Ini alam yakun syifa'ul su'al, dan setelahnya di bawah. Yang kedua juga ada yang lafaz yang serupa. Nih, yang paling bawah ini. Alam yakun syifa'ul su'al. Nah, yang dari hadis Darimi juga ada di sini. Alam yakun syifa'ul su'al, sudah kan? Yang kedua, kajian konfirmatif. Kajian ini berfungsi untuk mengkonfirmasikan makna hadis dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Berkaitan dengan hadis Abu Dawud nomor 285, penulis mencoba untuk mengkonfirmasikan hadis tersebut dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama pada Quran Surat Yunus, terdapat pada ayat 194. Nah, yang kedua pada Quran Surat An-Nahl ayat 43. Yang ketiga Quran Surat Al-Furqan ayat 59. Dan yang keempat Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-7. Nah, itu ayatnya. Yang poin ketiga, analisis historis. Pada masa Rasulullah SAW ada seseorang laki-laki yang terluka, di mana luka tersebut tidak boleh terkena air. Sedang malamnya ia bermimpi basah. Kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada para sahabat, apakah dia harus mandi wajib? Kemudian para sahabat memerintahkannya untuk mandi. Setelah laki-laki itu mandi, dia meninggal. Kemudian para sahabat mendatangi rumah Rasulullah SAW dan menanyakan hal tersebut. Mendengar berita ini, kemudian Rasulullah bersabda, mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Bukankah obat dari kebodohan adalah bertanya? Ini poin keempat, analisis generalisasi. Dalam hadis tersebut, kita lebih terfokuskan pada ayat alam yakun syifa'ul su'al, yang artinya obat dari kebodohan adalah bertanya. Dalam metode pendidikan, bertanya sama halnya dengan metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan salah satu cara penyampaian pembelajaran kepada peserta didik dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik apabila ada pertanyaan dari pendidik atau sebaliknya. Metode tanya jawab juga disebut sebagai metode dialog. Dialog dapat dilakukan oleh seseorang dengan orang lain. Melalui dialog, perasaan dan emosi akan terbangkitkan. Topik pembicaraan disajikan bersifat realistik dan manusiawi. Dialog akan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya tentang sesuatu yang tidak mereka pahami. Metode tanya jawab juga sering dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam memberikan pengetahuan kepada para sahabat, dan hasilnya juga para sahabat mampu untuk memahami dari keterangan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian, metode tanya jawab memang dapat menjadi sebuah metode yang menarik dalam pembelajaran, karena peserta didik akan menjadi aktif dengan memberikan pertanyaan atau memberikan jawaban tentang apa yang mereka ketahui, sehingga pengetahuan yang mereka dapat lebih bisa tertanam dalam pikiran. Poin ketiga, kritik praksis. Kritik praksis ini penulis mencoba mengkaitkan hadis tersebut dengan keadaannya sekarang ya. Tadi kan membahas tentang metode tanya jawab. Nah, bagaimana penerapannya dalam pembelajaran yang sekarang ini? Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Pada tahap ini, seorang pendidik terlebih dahulu menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai melalui metode tanya jawab. Yang kedua, mengelola perhatian peserta didik. Artinya, pendidik harus sampai pada proses pengelolaan perhatian peserta didik, seperti dalam intonasi suara, mimik wajah, maupun dalam gerak pandang ketika menyampaikan materi yang diajarkan kepada peserta didik. Yang ketiga, distribusi materi.
Pendidik harus mendistribusikan bahan ajar pada peserta didik, yang kemudian pendidik menyuruh peserta didik untuk bertanya kepada pendidik terkait materi yang belum dipahami. Yang keempat, menggali pemahaman peserta didik. Mintalah peserta didik memutarkan apa yang dipahami dan apa yang belum dipahami. Di sini, seorang pendidik harus dapat menggali keberanian peserta didik untuk mengutarakan sesuatu yang dipahami dan yang belum dipahami terkait dengan materi yang diajarkan. Sampai double nih ya saya menulisnya. Tipe, maaf. Yang kelima, mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan ini merupakan inti. Itu inti ya maksudnya. Mengajukan pertanyaan ini merupakan inti dari langkah penggunaan metode tanya jawab. Pendidik mengajukan pertanyaan kepada peserta didik terkait dengan materi yang telah mereka baca dan mereka diminta untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pendidik tersebut. Yang keenam, membuat kesimpulan bersama dengan cara meminta salah satu peserta didik untuk menyimpulkan materi yang telah diajarkan, yang kemudian nantinya akan dilengkapi oleh pendidik agar sesuai dengan indikator pembelajaran. Yang ketujuh, mengadakan evaluasi. Setelah adanya kesimpulan, maka selanjutnya mengadakan evaluasi terhadap penguasaan materi peserta didik dan juga keberhasilan penggunaan metode tanya jawab yang dilaksanakan. Selesai, ini kita masuk ke kesimpulan. Dari pemaparan hadis Abu Daud nomor 285 di atas, dapat disimpulkan bahwa bertanya merupakan sesuatu hal yang sangat penting, karena dengan bertanya seorang akan mendapatkan informasi atau kejelasan yang lebih valid. Analisis komprehensif dari hadis tersebut, ada 3 hadis yang mendukung akan kebenaran hadis tersebut, yakni hadis Ibnu Majah, hadis Ahmad, dan hadis Darimi. Analisis konfirmatifnya yakni dari Quran Surat Yunus ayat 194, Quran Surat An-Nahl ayat 43, Quran Surat Al-Furqan ayat 59, dan Quran Surat Al-Anbiya ayat 7 yang berisi tentang tanya jawab. Untuk analisis praksisnya, penulis mencoba mengkaitkan dengan bagaimana cara menerapkan metode tanya jawab pada jenjang pembelajaran. Ya, ini sudah selesai. Sekian untuk diskusi sesi tanya jawab, nanti kita bahas di grup WA ya. Sekian dari saya, terima kasih, salam perhatikan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.